Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memenuhi UTS dari mata kuliah ilmu mantik, yaitu tentang tanya jawab. Sebelum mulai tanya jawab kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya akan menanyakan ke Pak Hasanuddin. Ya, langsung, apa pengertian art am dalam ilmu mantik? Jelaskan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Amir. Am adalah mafhum kuli yang berada di luar esensi sesuatu tetapi tidak menjadi kekhususan yang dimiliki oleh sesuatu itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaannya. Art am itu terbagi menjadi 2. Coba sebutkan apa saja. Ya, yang pertama ada agad am lajim, yang kedua ada agad am mufarid. Ya, selanjutnya. Oke. Mengapa perbedaan art am antara khosas sangat sederhana? Coba jelaskan. Iya, karena keduanya sama-sama berada di luar esensi tertentu. Tapi bedanya jika yang satu merupakan kekhususan, maka yang kedua bukan merupakan kekhususan. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya. Jelaskan pengertian art am lazim. Apa jelaskan? Ya, agad am lazim adalah agad am yang tidak menyertai semua individu di setiap waktu. Ya, selanjutnya. Coba berikan contoh art am mufarik. Ya, saya akan memberikan contohnya. Jadi contohnya seperti berjalan dinisbatkan kepada manusia secara aktual atau biil. Manusia tidak berjalan setiap waktu. Ia hanya berjalan waktu tertentu. Oke, lanjut ya. Coba berikan contoh art am lazim. Ya, saya akan memberikan contohnya. Jadi seperti potensi berjalan bagi manusia dengan demikian. Potensi berjalan yang dinisbatkan kepada manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Lanjut ya. Apakah art am termasuk ke dalam unsur ta'arif? Tidak termasuk ke dalam unsur ta'rif karena tidak mampu menjadi titik pembeda, apalagi menjelaskan esensi sesuatu yang hendak didefinisikan. Oke. Jika manusia sebagai hewan yang berjalan, apakah bisa didefinisikan sebagai art am? Ya, jawabannya bisa. Tetapi menjadi definisi yang cacat karena tidak ada bedanya manusia dengan kambing karena sama-sama berjalan. Oke. Coba menurut Profesor Muhyiddin memperbolehkan art am dirangkai dengan
sult, maka tarifnya masuk kategori apa? Itu termasuk kategori hadnakis. Oh, lanjut ya. Contoh Ya. potensi berjalan bagi manusia kan bukan berjalan secara aktual. Disebut apa? Itu termasuk ke dalam arad'am lazim. Pertanyaan selanjutnya. Apakah arad'am mempunyai peran yang signifikan? Arad'am tidak punya peran yang signifikan karena dia tidak banyak memberikan penjelasan. Lanjut ya. Dalam definisi tarif, rasam naki menggunakan rat'as, contohnya apa? Contohnya manusia wujud yang berjalan. Oke. Seperti itu. Lanjut ya. Maksud dari rat'am adalah makful kulli. Adalah itu apa? Ya, maksudnya berada di luar esensi sesuatu tetapi tidak menjadi kekhususan yang dimiliki oleh sesuatu itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perbedaan antara at'am dan hasan? Ya, sama-sama berbeda di luar esensi itu. Esensi sesuatu. Lanjut. Ketika manusia berjalan secara aktual, maka ketika itu berjalan yang dinisbatkan kepadanya termasuk kategori apa? Itu termasuk kategori arad'am muforik. Oke, pertanyaan saya udah dijawab. Ya, selanjutnya gantian. saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Amir tentang membedakan mutawati dengan musyakik dalam ilmu mantik. Ya, saudara Amir, apakah sudah siap dengan pertanyaan dari saya? Ya, saya akan beri pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud mutawati secara bahasa? Tolong dijelaskan. Secara bahasa, kata mutawati itu adalah bentuk isim fa'il dari kata kerja tawata. Ya, tawatu yang artinya sepakat, selaras, dan setara. Seperti itu. Oh, oke. Selanjutnya yang kedua, apa yang dimaksud dari makna kebahasaan mutawatih? Kita bisa mengartikan kuli mutawati sebagai mafhum dari suatu lafaz universal yang diberlakukan untuk individu-individu di bawahnya secara sama dan serata. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Apa pengertian lain dari kuli mutawatih? Tolong dijelaskan. Yaitu adalah lafaz kuli yang masing-masing individu di bawah menyandung maf'ul lafaz tersebut secara selaras dan setara sehingga yang tidak bisa dikatakan lebih dari yang lainnya. Gitu. Lanjut. Ya, yang nomor 4. Tolong berikan contoh dan penjelasannya dari kuli mutawatih. Contohnya kata insan, yaitu manusia. Lafaz Ya.
atau individu dari kata insan adalah siapa saja yang dikatakan sebagai manusia, yaitu nggak terlepas dari perbedaan warna kulit, berat badan, ketampanan, suku, agama, profesi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nah, karena dimensi perbedaan ini cakupannya cukup luas, maka dari sini para logikawan membatasi perbedaan tersebut dalam 4 hal. Coba sebutkan perbedaan keempatnya tersebut. Yang pertama itu ada awaliyah, dan yang kedua itu ada ulawiyah, dan yang ketiga itu ada asyadiyah, dan yang terakhir itu ada siyadah wa nuksah. Yang terakhir itu. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan perbedaan awaliyah? Yang dimaksud perbedaan awaliyah itu perbedaan dalam soal urutan. Yang dimaksud perbedaan tersebut itu didasarkan atas fakta bahwa yang suatu lebih itu awal dari yang lain gitu. Oke. Selanjutnya yang nomor 7. Berikan satu contoh lalu jelaskan dari perbedaan awaliyah. Contohnya itu seperti kata wujud yang mencangkup mukimul wujud dan wajidul wujud tadi. Nah, kedua-keduanya dikatakan sebagai wujud. Tapi kita semua meyakini bahwa wujud yang pertama yakni wujud Tuhan sebagai wajidul wujud. Itu lebih awal dari keberadaan wujud kedua, yakni makhluk yang disebut sebagai mukimul wujud. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Apa yang dimaksud dengan perbedaan ulawiyah? Perbedaan ulawiyah itu perbedaan dalam soal keutamaan. Maksudnya itu perbedaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa yang satu lebih utama ketimbang yang lainnya. Seperti itu. Oke, yang nomor 9. Tolong berikan satu contoh lalu jelaskan dari perbedaan ulawiyah. Contohnya itu ya. Contoh seperti kata ilmu. Kata tersebut kan termasuk kata universal ya, karena ia mencakup ilmu Tuhan dan juga ilmu makhluk. Namun meski keduanya dinamai ilmu, tapi ilmu yang satu lebih utama ketimbang ilmu yang lainnya. Ilmu Tuhan tidak diketahui oleh ketidaktahuan. Sementara ilmu makhluk diketahui oleh ketidaktahuan, karena itu ilmu yang pertama lebih utama ketimbang ilmu yang kedua gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Selanjutnya yang nomor 10. Apa yang dimaksud dengan perbedaan asyadiyah? Tolong dijelaskan. Perbedaan asyadiyah itu perbedaan dalam kekuatan. Maksudnya itu perbedaan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa yang satu lebih kuat dari dan lebih besar dampaknya ketimbang yang lainnya. Ya. Selanjutnya yang nomor 11. Tolong berikan satu contoh lalu penjelasan dari perbedaan asyadiyah. Contohnya seperti cahaya nih. Kata tersebut itu bersifat universal karena ia mencakup cahaya matahari,
dan cahaya lampu. Tapi meski keduanya itu tersebut cahaya matahari jelas lebih kuat ketimbang dari cahaya lampu. Atau kata api nih. Kata tersebut itu mencakup api dunia, juga mencakup juga api neraka. Tapi api yang kedua itu lebih kuat atau asyad, panasnya lebih dari api yang pertama, karena demikian itu kata api dan cahaya itu masuk dalam kategori kulli musyakik. Lanjut. Ya, yang ke nomor 12. Apa yang dimaksud dengan perbedaan jiyadah wa nuksan? Tolong dijelaskan. Perbedaan jiyadah wa nuksan itu, perbedaan ini tuh didasarkan pada kelebihan dan kekurangan. Maksudnya itu individu yang satu bisa dikatakan lebih banyak atau lebih sedikit ketimbang individu yang lainnya. Begitu. Oke, yang nomor 13. Berikan satu contoh, lalu penjelasan dari perbedaan jiyadah wa nuksan. Contohnya itu seperti kata bilangan gitu. Kata bilangan itu kan universal karena ia mencakup 1, 2, 3, 4, dan bilangan yang lainnya. Namun, meski semuanya dikatakan sebagai bilangan, kita bisa mengatakan bahwa bilangan yang satu lebih besar daripada bilangan yang lain. Dan bilangan yang lain lebih kecil ketimbang bilangan yang lain. Satu lebih kecil daripada 4. 4 lebih besar daripada 2, dan 2 lebih kecil daripada 3. Dan begitu seterusnya begitu. Oke, selanjutnya yang nomor 14 ya. Apa yang dimaksud musyakik dan kuli musyakik secara bahasa? Tolong dijelaskan. Secara bahasa, musyakik adalah bentuk isim fa'il dari kata kerja atau syakaka yusakiku, yang bermakna itu meragukan. Dari makna kebahasaan ini kita bisa mengartikan kuli musyakik sebagai maku dari suatu lafaz universal yang diberikan untuk masing-masing individunya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dengan pengertian lain, kuli musyakik adalah lafaz kuli yang masing-masing individu di bawahnya itu menyandang maf'ul dari lafaz tersebut dengan tingkatan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya yang nomor 15. Tolong berikan contoh dan jelaskan musyakik dan kuli musyakik. Contohnya tuh seperti kata cahaya yang tadi. Kata cahaya itu kan bersifat universal karena ia tuh mencakup segala macam cahaya, dari mulai cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya cinta atau cahaya ilmu, dan cahaya-cahaya lainnya. Dan tingkatan cahaya yang satu itu tentu lebih berbeda dengan tingkatan cahaya yang lainnya. Anda bisa, bisa mengatakan tuh kayak misal kita nih bisa mengatakan bahwa cahaya bulan itu lebih bercahaya ketimbang cahaya lampu. Atau bisa juga cahaya matahari lebih cahaya ketimbang cahaya bulan. Nih, kenapa? Karena cahaya yang dimiliki itu oleh masing-masing cahaya itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ia berbeda dengan lafaz kuli.
Yang pertama kan masing-masing individunya menyandang yaitu lafaz kuli atas secara sama dengan serata itu. Ya begitu. Ya, sudah selesai pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Amir. Oke, terima kasih. Sudah selesai tanya jawab dari kami. Misal ada tutur kata atau tutur perbuatan dari kita ada yang salah, kami mohon maaf. Ya, sebelum mengakhiri video kali ini, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari video kami dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.